Siapa sangka, keinginan seorang anak untuk mewarisi ilmu kebal sang ayah justru malah berakhir dengan tragis. Nama pemuda itu adalah Muhammad Delfi, atau akrab dipanggil dengan Buyung. Ia lahir dan besar di Bengkalis, Riau, dalam keluarga yang sangat kental dengan praktek mistis. Ayahnya adalah seorang dukun yang sering mengajaknya mengikuti ritual sejak kecil. Di sanalah obsesi Delfi mulai muncul. Ia ingin mewarisi ilmu kebal sang ayah, meski syaratnya sangat keji. Ia harus mengumpulkan potongan alat vital pria yang sehat dan juga meminum darahnya. Setelah ibunya meninggal dan ayahnya sakit-sakitan, kondisi mental Delfi makin terganggu. Pada tahun 2013 hingga 2014, ia terjerumus ke jalan yang paling gelap dalam hidupnya. Delfi mulai membunuh secara berantai dan sebagian besar korbannya adalah anak-anak yang tak berdaya. Korban pertamanya adalah bocah 6 tahun yang bernama Febrian Della, yang dia ajak ke semak-semak sebelum dibunuh dan dimutilasi. Setelah itu, Delfi berpindah-pindah tempat tinggal dan pekerjaan, sekaligus untuk mencari sasaran yang baru. Tragisnya, ia berhasil menyeret istrinya yang bernama Dita, serta 2 orang rekannya yaitu Supian dan juga Diki untuk ikut membantunya. Modus mereka selalu sama, yaitu membujuk anak dengan alasan dibelikan jajanan, diajak memancing, atau mengajak korban ke tempat yang sepi. Semua korban mengalami nasib yang serupa, yaitu dihabisi, dipotong, dan beberapa potongannya bahkan dijual sebagai daging sapi ke kedai tuak. Aksi mereka yang terakhir terjadi pada Juli 2014. Saat seorang anak bernama Fema Silima Deva hilang, warga sempat melihat Delfi dan Supian membawa korban ke hutan, dan dari situlah kasus ini mulai terbongkar. Polisi menangkap para pelaku, kemudian menemukan satu persatu lokasi penguburan para korban. Totalnya ada 7 korban, dan mayoritas anak di bawah usia 12 tahun. Kasus ini menyita perhatian besar masyarakat Indonesia. Pada tahun 2015, pengadilan akhirnya menjatuhkan hukuman mati kepada Delfi, istrinya Dita, dan juga Supian. Semua upaya banding dan kasasi yang diajukan Delfi ditolak. Hingga kini, ia masih menunggu waktu eksekusi. Sementara rekannya Diki, yang awalnya divonis 10 tahun, justru bebas setelah melakukan banding. Sungguh kasus ini menjadi salah satu tragedi paling mengerikan di Riau. Sebuah kisah tentang obsesi, kepercayaan sesat, dan bagaimana seorang manusia bisa kehilangan kemanusiaannya demi hal yang tak bisa masuk akal.